kalau misalkan kalian lolos itu nanti kan bisa didanai, terus bisa mendapatkan suatu coaching, bisa mendapatkan suatu bimbingan, semuanya itu didapat di dalam P2MB ini. Keberanian untuk memulai adalah kunci ya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, karena kita nggak kalau kita nggak mulai artinya potensi untuk berhasil otomatis tidak ada sama sekali ya, tertutup gitu ya. Halo Sobat UKK semuanya, kembali lagi bersama saya Reja Maharani di UKK Manli Podcast dengan tema All About P2MW. Alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan juga luar biasa ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Ada Ibu Rini dan juga Ibu Peti. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, jadi kita sudah kedatangan dua dosen cantik di Universitas Kahuripan Kediri ya teman-teman semua. Di sini nanti ibu ini akan sharing tentang P2MW. Tapi sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari Ibu Rini terlebih dahulu. Monggo Ibu. Terima kasih Kak Reza atas kesempatannya. Terhormat sekali ya kami diundang dalam acara podcast Monthly Podcast ya, Universitas Kahuripan Kediri. Perkenalkan, nama saya Rini Ratnana Vitasari, dosen Prodi Manajemen. Selanjutnya, saya juga terima kasih sekali karena sudah diundang di podcast Universitas Kahuripan. Saya Bu Peti Arisanti, saya Prodi Manajemen juga sama dengan kayak Bu Rini. Wah, dosen-dosen manajemen ya. Ternyata sama-sama dari manajemen. Pantesan berbau-bau uang ya, Bu. Beda orangnya. Oke Ibu, di sini saya sudah menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman atau sobat UKK di rumah. Karena kan P2MW ini sangat menarik lah ya Bu bagi mahasiswa. Dan boleh dijelaskan sedikit Ibu apa itu P2MW menurut Bu Rini dan juga Bu Peti. Mau nggak Ibu? Iya. Iya, Jadi sebenarnya P2MW itu merupakan suatu wadah dari pemerintah ya, khususnya ini program dari Kampus Merdeka, bagian dari program Kampus Merdeka, yakni memberikan suatu modal kepada para mahasiswa yang memiliki suatu usaha, entah itu usahanya itu masih dalam tahap awal ataupun sudah berkembang. Nah, di sini tujuannya agar para mahasiswa itu aktif untuk berwirausaha dan nantinya harapannya apabila nanti sudah lulus, usaha tersebut itu sudah bisa berkembang dan sudah bisa memiliki suatu profit yang pesat gitu. Jadi biasanya kan kalau para mahasiswa kan sudah memiliki ide-ide kreatif nih pas pada saat kuliah, namun mereka itu masih terbatas sama modalnya. Nah, ini peluang sekali para mahasiswa itu apa itu namanya mengikuti program P2MB ini agar eh, usahanya itu diberikan apa ya suatu modal dari pemerintah. Jadi apa itu namanya gambaran sedikit dari P2MW itu seperti itu. Mungkin dari Bu Rini gimana? Ya, P2MW sendiri itu pun sebenarnya tidak terbatas hanya bantuan modal rekan-rekan sekalian, tapi di sini juga kita akan memberikan pendampingan, kemudian mentoring, kemudian coaching seperti itu, Mbak. Jadi memang seperti yang dikatakan Bu Peti tadi ya, terkadang para mahasiswa ini memiliki ide yang luar biasa, tapi mereka memang terkendala oleh dana. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk para mahasiswa yang sudah memiliki usaha ataupun masih memiliki sudah memiliki prototipe tetapi belum dikembangkan seperti itu, Mbak Reza. Jadi kapan lagi nih kita bisa belajar plus didanai seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi P2MW ini sudah dijelaskan tadi oleh Bu Peti dan juga Bu Rini, cukup menarik tadi Bu, apa namanya, menurut Bu Peti itu ada tahapan awal sama tahapan bertumbuh. Nah untuk tahapan awal ini seperti apa dan tahapan bertumbuh itu seperti apa dan dananya itu apakah sama tahapan awal dan bertumbuh ataukah berbeda Ibu? Bagaimana? Jadi kalau tahapan awal itu biasanya itu tahapan yang masih ada nih, ada yang tahapan yang masih dalam wacana, bentuk wacana itu sudah bisa diajukan kepada program P2MW ini. Dan terus kalau untuk yang tahapan bertumbuh itu adalah
bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha di mana dia itu sudah memiliki suatu profit atau laba. Nah, itu sudah berjalan paling tidak itu 6 bulan usahanya itu. Untuk perbedaan pendanaan, kalau untuk yang tahapan awal itu maksimal itu 15 juta dan untuk yang tahapan bertumbuh ini maksimal itu 20 juta gitu. Jadi perbedaannya teman-teman semua untuk tahapan awal itu memang tidak harus memiliki usaha namun mempunyai ide yang sangat kreatif ya begitu ya Ibu ya, dan juga bisa didanai sekitar 15 juta. Namun untuk tahapan bertumbuh kita harus memiliki usaha sekitar 6 bulan dan itu bisa didanai 20 juta. Kapan lagi ya Ibu bisa didanai oleh pemerintah, terus kita juga mendapatkan apa ya produktivitas itu sendiri, dan juga menuangkan ide-ide yang sangat kreatif begitu ya Ibu. Dan selanjutnya ini kan Ibu kan sebagai dosen pendamping begitu ya Bu untuk mahasiswa atau penerima P2MW. Apa sih Bu tugas sebagai dosen pendamping untuk P2MW? Mungkin Bu Rini terlebih dahulu. Jadi peran dari dosen pendamping di sini tidak hanya pada saat pendanaan itu udah lolos seperti itu ya Kak Reza ya, tapi kita mendampingi sejak mahasiswa itu menyusun dalam tahap penyusunan proposal seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Bu Peti tadi kan ada perbedaan besaran nominal dana yang diperoleh dari mereka yang kategori bertumbuh dan kategori pemula, maka di sini mungkin perlakuannya juga akan berbeda gitu ya. Jadi dalam kita mengarahkan mahasiswa yang mereka baru memulai bisnis dan mereka yang sudah mulai bertumbuh itu akan treatmentnya akan berbeda. Jadi tugas kami di sini adalah mengarahkan mahasiswa, kemudian nanti ketika pendanaan tersebut sudah dinyatakan lolos, maka per bulan dosen pendamping ini juga harus membuat report, monthly report seperti itu ya, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari anak bimbingnya seperti itu. Jadi karena memang program ini itu didanai seperti itu ya, sehingga kita nggak bisa seenaknya seperti itu ya. Jadi setiap step by step rencana bisnis yang sudah dicantumkan dalam proposal itu harus terrealisasi, gitu ya. Dan tentunya nanti walaupun ada kendala, pastinya di situ kita yang akan mendampingi dan juga mengarahkan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditetapkan di awal seperti itu kurang lebihnya. Kalau untuk dari Ibu Peti sendiri bagaimana Ibu? Ya, jadi kalau untuk pendamping karena kita saya sama Bu Rini kan tahun kemarin juga ini ya juga menjadi dosen pembimbing dari mahasiswa yang lolos P2MW ini. Jadi kita tiap bulan itu juga ada suatu laporan apakah ini usaha tersebut itu ada suatu kemajuan atau mungkin stagnan. Nah, itu juga dilaporkan tiap bulannya itu sampai ya 1 semester ke depan. Nah, terus selanjutnya setelah apa itu namanya setelah memberikan suatu laporan tiap bulan nanti para mahasiswa tersebut yang lolos itu juga memberikan suatu laporan akhir. Jadi ini menariknya dari program P2MW ini selain diberikan suatu apa ya eh, dana atau modal, terus selanjutnya juga diberikan suatu pendampingan langsung dari dosen, terus juga langsung diberikan suatu apa ya pendampingan juga dari praktisinya langsung. Jadi kalau tahun kemarin sih kita juga mendatangkan praktisi langsung itu ke Universitas Kahuriban Kediri juga gitu. Jadi ilmunya ini langsung dari praktisi juga, terus langsung ya didampingi secara keuangan, terus secara apa ya ilmu-ilmu teoritis tentang kewirausahaan dari dosen pendamping. Ya, jadi dosen pendamping ini memiliki peran yang sangat penting ya Ibu untuk kelompok atau tim yang mengajukan P2MW. Ya, Jadi mahasiswa ini sebenarnya mereka sudah memiliki bekal yang cukup ya. Kadang-kadang mereka itu memang dari dasarnya mahasiswanya sudah kreatif gitu ya, sudah pinter. Nah dari Bapak Ibu dosen pendamping ini tinggal kita bagaimana sih mengarahkan supaya mereka itu mencapai target seperti itu. jadi tetap diawasi ya oleh Bapak Ibu mungkin dosen pendamping begitu teman-teman semua. Oh ya Ibu, sebelum ke tips dan trik proposalnya agar lolos PMW, ini di sini ada juga nih untuk tahun 2024 ya Bu yang sudah lolos P2MW. Oke, kita cek dulu ya.
Nah, untuk ini ada Kak Sindiani dan Arifal Riyandi Jodi. Nah, ini kebetulan dosen pendampingnya Bu Keti nih. Ini usaha apa saja ya Bu? Kategorinya apa gitu? Jadi kalau untuk yang Sindiani ini masuk ke dalam kategori perdagangan dan jasa. Selanjutnya kalau untuk yang Arifal ini masuk kepada industri kreatif. Gitu. Iya. Selanjutnya ada ini apa namanya? Kebetulan dosen pendampingnya pembimbingnya Bu Rini Ratna Navita Sari. Ya. Namanya panjang ya, Mbak. Iya. Ah, jadi kebetulan, ya bukan kebetulan ya teman-teman ya, alhamdulillah dari beberapa mahasiswa pembimbingan dari saya itu ada 3 yang lolos. Yang pertama itu ada Mbak Reza Maharani sendiri ya dari Makep Kreatif, ini masuk dalam kategori industri kreatif ya Mbak Reza ya, dimana ini produknya sangat inovatif sekali ya, mengolah limbah pabrik ya, seperti tong seperti itu untuk menjadi furniture seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah dari Mas Muhammad Mutakin dari Prodi Teknik Informatika, ini masuk dalam kategori jasa ya, masuk dalam kategori jasa inovatif, ini khususnya untuk pemasaran secara digital, apa namanya, spesialisasi pemasaran digital via sosial media. Jadi Mas Takin ini fokusnya adalah melayani ketika ada klien-klien atau customer yang membutuhkan bantuan untuk mendesain web pemasaran, marketplace, ya semacam semacam itu ya Mbak Reza. Kemudian yang ketiga ini Mas Edo Aji, ini masuk dalam kategori manufacturer, yaitu dia memproduksi sabun kesehatan madu ya. Jadi sabun ini mengandung madu dan juga bahan-bahan alami ya, yang tentunya saat ini lagi tren ya Mbak Reza, di mana di luaran itu banyak sekali kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokroinon, dan itu yang sangat berbahaya untuk kulit ya. Sehingga di sini Mas Aji ini punya terobosan yang luar biasa, yaitu membuat sabun kecantikan yang berasal dari bahan-bahan yang alami. Nah, selanjutnya juga ada dari dosen pembimbingnya Pak Demi. Kebetulan Pak Deminya berhalangan hadir, teman-teman semua. Tapi di sini ada Ilham Prodi Manajemen, Inovasi Pemasaran Trafo, dan juga ada Karahmanda Putra Prodi Manajemen, itu budaya ikan nila. Jadi memang banyak kategorinya, dan juga teman-teman bisa menuangkan ide-ide kreatifnya, begitu ya Ibu. Oke. Dan saya ucapkan selamat ya kepada rekan-rekan semua yang telah lolos P2MW pada tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya kita meminta nih ke dosen pembimbing kita untuk trik dan tipsnya agar proposalnya itu bisa lolos, Ibu. Bagaimana cara dan triknya? Iya, Bu Rini. Oke, jadi sebenarnya ini bukan trik and tips ya Mbak Riza ya. Jadi untuk dapat lolos ya, supaya gimana sih caranya supaya kita bisa lolos pendanaan P2MW itu, yang saya terapkan di mahasiswa kami yang pertama itu adalah kesesuaian isi proposal dengan pedoman yang sudah diberikan oleh Belmawa seperti itu ya. Sehingga di sini kenapa? Karena reviewer pada saat menentukan apakah proposal ini layak didanai ataukah tidak, itu dasarnya adalah dari proposal seperti itu. Kalaupun mahasiswa itu memiliki ide yang luar biasa sekali ya, akan tetapi kurang bisa menuangkan ya dalam sebuah proposal yang sistematis dan menarik, maka itu juga akan mempengaruhi penilaian reviewer yang nantinya pastinya kemungkinan lolos akan kecil seperti itu. Jadi kalau antara bisnis digital dan non digital ini akan berbeda untuk poin-poin penilaiannya ya Pak Reza ya. Jadi kalau bukan kebetulan ya, kalau di Universitas Kahuripan sendiri itu kan ada 10 ajuan pada saat itu ya, dan alhamdulillah yang lolos 70% ya, ada 7 kelompok yang berhasil didanai. Nah ini semuanya di kategori non digital. Nah untuk kategori non digital ini kita menekankan kepada mahasiswa sesuai dengan pedoman yang ada, bahwa di situ ada beberapa poin penting yang dilihat oleh reviewer untuk
dasar memutuskan apakah dia lolos atau tidak. Yang pertama di sini adalah eh, tujuan mulia ya, tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini walaupun terkesan naratif kayak gitu ya, kayak formalitas seperti itu ya, tapi di sini tetap ada poinnya ya. Poinnya ada 10%. Nah, jadi ada tujuan mulia, poinnya 10% sehingga di situ memuat bahwa niatan awal dalam membentuk usaha ini itu tidak sekedar kita profit oriented seperti itu, tapi juga apa dinilai dari sisi kebermanfaatannya dari pembentukan usaha tersebut kepada masyarakat sekitar. Misal tetangga kita banyak yang nganggur, dengan adanya bisnis yang kita bangun, mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Kemudian yang kedua di sini adalah dari sisi pemasaran. Nah, pemasaran ini penting kenapa? Karena yang dasarnya dari produksi ini adalah pemasaran. Nah, ketika produknya bagus gitu tapi strategi pemasarannya kurang juga nggak akan tercapai ya, goalsnya. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang sumber daya manusia. Ini poinnya juga besar 20% ya, sama dengan pemasaran. Di mana SDM atau sumber daya yang dimiliki ini termasuk timnya yang ada di situ itu apakah kompetensinya sesuai ya. Kemudian apakah dia memiliki sarana dan prasarana, kalau misalkan usaha sudah bertumbuh otomatis sebelumnya mereka sudah berjalan seperti itu. Artinya di situ kita juga harus mencantumkan sumber daya yang dimiliki, sarana prasarana. Misalkan mungkin kalau digital marketing berarti harus ada laptopnya, kemudian supportnya juga ada HP yang bisa mensupport untuk kegiatan pemasarannya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah produksi ya Mbak Reza ya. Nah, produksi ini adalah intinya juga dan poinnya juga besar yaitu 20% gitu ya. Nah, produksi ini kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan seberapa inovatif sih produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Apakah produknya itu sudah umum, sudah banyak yang ngejual di pasaran dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan menjadi poin penilaian. Kemudian yang kelima di sini adalah pengelolaan keuangan ya. Pengelolaan keuangan ini poinnya 10% ya, sama dengan apa tadi? Tujuan mulia. Sama dengan tujuan mulia 10%. Jadi keuangan ini juga berbeda antara bisnis yang bertumbuh dan pemula. Nah, kalau bisnis yang masih pemula maka dia yang dicantumkan di laporan keuangannya karena belum terjadi transaksi ya seperti itu, sehingga yang dicantumkan adalah rencana pencapaian laba ya, laba perusahaan seperti apa, prediksi laporan rugi laba. Sedangkan kalau usaha yang bertumbuh maka di sini juga sama membuat laporan rugi laba dari bisnis yang sudah dijalani sebelumnya. Jadi berbeda antara yang digital dengan non digital, sehingga tipsnya apa? Ya kita penuhi semua yang diminta dalam buku pedoman tersebut. Katakanlah misalkan sumber daya harus sesuai kompetensi, maka di situ kita harus menyampaikan dari tim-tim kita itu masing-masing itu background skill-nya itu apa, kemudian dia ditempatkan di bagian apa. Contoh, mereka dia memiliki skill digital marketing, maka otomatis dia akan kita tempatkan pada sisi pemasaran dari tim pemasaran ya, the right man in the right place gitu ya. Jadi orang yang tepat dengan skill yang sesuai seperti itu. Jangan sampai kita ngambil tim orang pemasaran tapi mereka nggak punya basic atau skill di bidang pemasaran. Nah, itu penting sekali Mbak Reza. Ya, itu sederhana ya, kelihatannya sederhana. Buku pedomannya juga semua punya gitu, dan harusnya kalau mahasiswa itu membudayakan membaca dengan detail, maka semuanya kuncinya untuk mencapai poin yang maksimal semuanya ada di buku pedoman gitu. Bahkan di situ sudah diplot ya, poin yang paling tinggi itu harus ada indikator apa-apa. Nah, tinggal bagaimana kita memenuhi permintaan tersebut yang dituangkan dalam sebuah proposal bisnis gitu. Jadi itu yang paling mendasar. Kemudian mungkin tips yang kedua, karena kalau di hibah dari Kemendikbud itu sekarang memang ada beberapa fokus penilaian ya Mbak ya. Yang pertama itu dari sisi green economy, digital economy, kemudian blue economy. Nah, semacam itu kita harus pandai melihat peluang ya. Jangan sampai kita mengajukan proposal bisnis dengan ide-ide yang sudah banyak di pasaran yang memang sudah mainstream gitu ya. Jadi kita membuat inovasi-inovasi yang erat kaitannya dengan digital ekonomi itu apa sih sebenarnya. Kemudian green economy seperti contohnya punya kelompok Mbak Reza tadi kan, untuk daur ulang. Nah, itu kan berarti green economy, pelestarian lingkungan, di mana limbah-limbah yang seharusnya dia itu mencemari lingkungan itu bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan cuan tentunya. Seperti itu. Itu luar biasa sekali ya. Benar. Jadi
kita harus pandai melihat peluang dulu, jangan ngasal apa namanya mengajukan proposal. Kenapa? Karena untuk menyusun proposal itu butuh waktu yang lumayan dan membutuhkan waktu pemikiran dan lain sebagainya, harus menyusun prototipe bisnis dan dokumentasi dan lain sebagainya seperti itu. Baik teman-teman semua, itulah tips dari Bu Rini. Selanjutnya dari Bu Peti mungkin Oh ya, tips and triknya. Iya, menambahkan ya, iya. karena tadi sudah dibahas panjang lebar sama Bu Rini. Jadi sebenarnya ini juga hasil evaluasi dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan yang lolos kan 3, kalau yang tahun sekarang kan 7. Jadi banyak sekali ya penambahannya ini. Karena ya ini, karena pada saat tahun ini kita ini benar-benar melihat buku panduan. Jadi kisi-kisi rubrik penilaiannya, bagaimana caranya agar apa ya, usaha dari teman-teman ini bisa mendapatkan nilai yang tinggi gitu, agar nantinya itu bisa lolos. Nah, terus juga bagaimana caranya kita bisa melihat peluang dari usaha kita. Jadi usaha yang ya yang nggak pasaran gitu ya. Makanya ini kan banyak sekali ya yang lolos itu dari bidang manufaktur, terus jasa dan perdagangan gitu. Kalau untuk yang tahun ini itu nggak ada yang lolos dari apa ya, kuliner ya. Mungkin kalau dirasa, nah ini kalau kuliner mungkin eh, sudah banyak lah ya. Intinya itu sudah banyak, cuman mungkin diolah apa ya, untuk judulnya itu cuman diberikan suatu tambahan kalimat yang kekinian. Namun di dalamnya itu mungkin masih apa ya, masih ya sama dengan yang lainnya itu. Nah itu yang harus mungkin kita evaluasi lagi untuk tahun depan. Dan yang paling penting itu adalah ya usaha-usaha yang sudah kita miliki itu, kayak misalkan kita memiliki suatu ide-ide kreatif yang memang pure keberadaannya itu ada. Nah itu kita apa itu namanya, kita ajukan proposalnya disesuaikan dengan kisi-kisi buku panduan yang sudah ada di P2MB. Jadi poin utamanya adalah teman-teman melihat buku panduan yang akan nanti juga akan dibimbing langsung oleh dosen pembimbing begitu ya Ibu, dan juga di mana poin-poin yang ada di buku panduan itu harus terpenuhi begitu ya Ibu, dan juga kita harus melihat peluang dan juga sisi atau tujuan mulia apa yang akan diterima baik dari kita ataupun lingkungan sekitar begitu ya Ibu. Iya. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir nih. Harapan dan motivasi untuk sobat UKK semuanya. Mulai dari Ibu Peti mungkin untuk apa namanya motivasi dan harapannya untuk sobat UKK semuanya. Jadi untuk motivasinya, jadi para mahasiswa meskipun ini untuk semua prodi ya. Jadi untuk semua prodi ini apabila kalian memiliki suatu apa ya, rencana bisnis, masih rencana atau mungkin sudah memiliki suatu bisnis, ini bisa didaftarkan proposalnya itu ke P2MB tiap ini ya, biasanya tiap semester tiap tahun itu kan ada. Nah, itu bisa diajukan. Nah, terus bagi teman-teman juga yang memiliki suatu apa itu namanya, ide-ide di dalam suatu bisnis itu jangan takut bagaimana caranya biar bisnis tersebut itu berkembangnya ini gimana gitu, ya nggak usah takut ya, ini bisa diajukan. Nanti kan kalau misalkan kalian lolos itu nanti kan bisa didanai, terus bisa mendapatkan suatu coaching, bisa mendapatkan suatu bimbingan, semuanya itu didapat di dalam P2MB ini. Dan ini apa ya, P2MB ini suatu apa itu namanya, suatu wadah yang sangat peluangnya ini sangat bagus sekali, karena kalian mendapatkan suatu apa itu namanya, pengalaman yang sangat besar di dalam P2MB ini. Setelah itu apabila kalian lolos itu nanti kan bisa mengikuti KMI Expo, di mana KMI Expo itu eh, di dalam apa itu namanya, yang sudah lolos P2MB ini itu nanti usahanya itu bisa masuk di dalam expo dalam satu wadah itu ya, biasanya itu di dalam apa itu, kalau tahun kemarin sih itu di Bali. Nah itu semuanya yang lolos itu ikut KMI Expo di situ. Nah jadi kalian tahu ya usaha-usaha apa saja nih yang lolos itu dari eh, seluruh universitas yang ada di Indonesia, entah itu PTS maupun PTN. Jadi gitu. Jadi untuk teman-teman semua, baik prodi pendidikan, begitu ya Bu, Ya. teknik, pertanian maupun ekonomi bisa mengajukan P2MW. Tetap semangat untuk teman-teman semua yang mau mengikuti P2MW.
Nah, untuk Bu Rini, bagaimana ya Bu motivasi dan harapannya nih untuk sobat UKK Ya, semuanya? kalau dari saya ya kurang lebihnya sama ya dengan Bu Eti, harapannya semua bisa memanfaatkan peluang ini ya. Kalau kita bisa didanai, kenapa enggak kan gitu. Kan kita umumnya memang suka yang gretongan gitu ya Mbak Rida ya. Jadi apalagi ini kita dapat mentoring gratis, dapat dari praktisi langsung, kemudian dapat cuan lah ya untuk pengembangan bisnis yang tentunya nanti apa namanya setelah lulus harapannya kan teman-teman ini bisnisnya bisa lebih berkembang, bermanfaat untuk masyarakat luas sesuai dengan Tridharma Pendidikan Tinggi seperti itu ya. Dan closing statement dari saya, Mbak Reza, keberanian untuk memulai adalah kunci. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai karena kalau kita nggak mulai artinya potensi untuk berhasil otomatis tidak ada sama sekali ya, tertutup gitu ya. Yang penting mulai dulu. Nanti berhasil atau tidak urusan belakang. Ya. Pokoknya berani adalah kunci ya teman-teman semua. Begitu ya Ibu. Baik, tentu teman-teman semua sudah mengetahui tips dan triknya untuk proposal dan juga ini peluang yang sangat baik untuk teman-teman semua dan juga bisa menjadi pengalaman itu tersendiri dan benefitnya sangat banyak sekali ya Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan hadir di UKK Manli Podcast pada siang hari ini dan sudah sharing-sharing tentang P2MW. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan. Baik, teman-teman semua, saya Reja Maharani selaku host di podcast UKK Manli pamit undur diri. See you next time. Dadah semuanya. Bye.